Di galangan kapal ASL CPR Indonesia di Tanjung Ucang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sementara 4 orang yang terluka berat masih dirawat intensif. Ledakan kapal di wilayah industri PT ASL Shipyard Indonesia Batam, Kepulauan Riau menewaskan 10 orang. Kebakaran terjadi pada Rabu dini hari saat kapal tanker sedang diperbaiki. Jenazah korban meninggal dibawa ke RS Bayangkara untuk diotopsi, sedangkan 21 orang yang dikabarkan terluka masih dirawat. Rata-rata korban mengalami luka bakar. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Asep Safrudin menyebut penyebab ledakan masih diselidiki. Di rumah sakit ini ada 4 yang dalam perawatan di ruang ICU. Di tempat lain kami masih ngecek. Rumah sakit dirawat korban? Sementara di 3 rumah sakit. Informasi yang meninggal kita akan lakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara. Ya, dari hasil penyelidikan nanti kita bisa lihat apakah ini ada unsur-unsur kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Apabila itu ditemukan, maka kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara saat ini, para korban luka dirawat di 4 rumah sakit. Riki Ramadhani, Batam, Kepulauan Riau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau melakukan peninjauan di lokasi insiden kapal MT Federal 2 yang terbakar di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia Tanjung Ucang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Petugas melakukan investigasi dugaan kelalaian keselamatan dan kesehatan kerja. Peninjauan digunakan atau dilakukan untuk pengawasan serta investigasi atas terulangnya kembali terjadinya insiden kapal MT Federal 2 yang terbakar. Pihak Disnaker Trans Kepulauan Riau melakukan investigasi bersama Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang guna memastikan penyebab terjadinya insiden itu. Hasil investigasi akan menjadi dasar penindakan lanjutan terhadap pihak yang bertanggung jawab termasuk evaluasi penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan terkait. Sudah kejadian 2 kali dengan satu proyek yang sama, kapal yang sama, saya yakin ini adalah kelalaian yang memang diusut, dicari persoalan pokok masalahnya. Apakah mungkin ketiganya lemah atau pengawasannya lemah atau mungkin mainkonnya juga lemah sehingga memang mohon maaf jadi berpikir bahwa ini dibiarkan saja terjadi peristiwa hal akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Jadi memang dalam hal ini mainkonnya PT ASL bertanggung jawab penuh terhadap peristiwa ini. Kami kemarin sudah sampaikan juga sama teman-teman, tadi pagi kami sudah turun juga bersama dengan PPNS sebenarnya dengan pengawas juga, dan kami memang nanti langsung melakukan intent pemeriksaan, investigasi dan juga mungkin nanti barangkali mungkin melakukan validasi terkait masalah data dan audit sekaligus terkait masalah pengawasan ketiganya. Informasi terkini mengenai perkembangan kasus ledakan kapal tanker MT Federal 2 di galangan kapal ASL Shipyard Indonesia di Tanjung Ucang, Kota Batam, Kepulauan Riau akan disampaikan jurnalis Kompas TV Riki Ramadhani. Riki, untuk saat ini bagaimana proses investigasi penyebab terutama ledakan yang terjadi pada Rabu dini hari? Ya, Juno, untuk saat ini pihak kepolisian maupun pihak dari Pemprov Kepri sendiri sedang masih terus melakukan investigasi adanya insiden kapal MT Federal 2 ini meledak di PT ASL Shipyard Indonesia ini. Dalam investigasi ini, pihak kepolisian telah menerjunkan tim labor forensik dari Mabes Polri yang di backup juga dengan labor forensik dari Polda Kepri sendiri. Kemudian untuk dalam pemeriksaan, pihak penyidik Polresta Barelang telah melakukan pemeriksaan atau minta keterangan kepada 6 orang saksi, Juno. Ya, Riki, untuk saat ini apakah informasinya bahwa kasus ledakan ini bukan yang pertama kali? Lalu seperti apa kronologi? Ya, Juno, ya pada beberapa bulan lalu memang pernah terjadi adanya kasus hal serupa, namun berbeda di titik lokasinya. Tapi ini lokasinya bukan di tangki minyak bagian depan lambung kapal, tapi mereka ini agak di belakang kapal. Ya. Pada beberapa bulan yang lalu, pihak Polresta Barelang telah melakukan penyelidikan dengan adanya kasus serupa ini dan telah menetapkan 2 orang tersangka, Juno, atas insiden itu yang mengakibatkan 4 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Namun dalam terjadi kembali kasus hal serupa ini, inilah yang akan
terus dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Kenapa bisa terulang lagi? Ada apa? Apakah ada suatu unsur kelalaian bagi SOP kapal itu, pekerja kapal itu, seperti K3-nya seperti apa? Sekarang ini pihak polisi terus maupun pihak Pemprov sendiri, baik dari Dinas Tenaga Kerja, melakukan investigasi agar mengetahui apakah memang pihak perusahaan ASL ini sengaja melakukan kelalaian, membiarkan adanya pekerjaan tanpa ada SOP berlaku yang telah ditetapkan. Ya, Juno. Ya, Riki, untuk saat ini bagaimana dengan 10 jenazah korban? Apakah telah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing? Ya, Juno, tadi pagi barusan ini juga, Juno, pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri telah selesai melakukan otopsi dan identifikasi terhadap para 10 korban yang meninggal ini, Juno. Setelah selesai melakukan itu, pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri sendiri menyerahkan langsung kepada keluarga korban. Jadi jenazah ini diserahkan langsung kepada keluarga korban untuk dilakukan dikebumikan. Namun ada beberapa korban yang meninggal ini diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing, Juno, karena pihak keluarga meminta untuk dikebumikan di kampung halamannya. Ya, Juno. Baik, saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan investigasi atas dugaan kelalaian menyebabkan ledakan yang terjadi di